Sobat Kompas TV, balik lagi sama aku Sinta Milenia di Netizen on Netizen. Nah, selama sepekan ini berita soal Ida Dayak yang berasal dari Kalimantan cukup mendapat sorotan dari netizen. Gak cuman itu, berita soal pengusaha yang berasal dari kota Pekanbaru yang diteror usai memperbaiki jalan juga mendapat sorotan dari publik. Kira-kira netizen komentar apa ya? Yuk kita lihat satu-satu. Oke, Sobat Kompas TV, kita langsung saja nih ke video yang pertama. Nah, ini seorang pengusaha muda nih yang berasal dari kota Pekanbaru, ya ini memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang menggunakan uang pribadinya. Namun, aksi pemuda yang bernama Bambang Nurdiansyah ini justru diteror. Yuk kita lihat videonya berikut ini. Tak kunjung diperbaiki, seorang pemuda yang juga pengusaha di kota Pekanbaru Riau memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang dengan menggunakan uang pribadi. Pemuda yang bernama Bambang Nurdiansyah itu rela mengeluarkan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Dengan uang pribadinya itu, Bambang menyewa truk molen untuk memperbaiki jalan parit indah yang berada di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Kondisi jalan parit indah sangat memprihatinkan dan terdapat lubang-lubang besar di sepanjang jalan itu. Jalan parit indah sudah lama tidak diperbaiki pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal jalan itu merupakan akses menuju Kabupaten Pelalawan. Oke, Sobat Kompas TV, video yang barusan kita tonton ini salah satu video yang mendapat sorotan nih dari netizen. Nah, salah satunya ini ada dari @iwan_murtanto. Salah satu bukti kalau negeri ini masih sangat banyak oknum yang selalu menggerogoti negara ini. Salut buat Pak Bambang, maju terus. Nah, semangat nih buat Pak Bambang, semoga ada Bambang-Bambang lainnya di luar sana yang melakukan hal serupa. Oke, lanjut ini netizen yang kedua dari @yona_nofrita. Saya selaku warga kota Pekanbaru mengapresiasi Pak Bambang, banyak sekali jalan rusak parah di Pekanbaru, tapi tak kunjung ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Ibu-ibu hamil, anak-anak kasihan melewati jalan berlubang yang sudah sangat parah di Pekanbaru ini. Sehat dan berlimpah rezeki Pak Bambang, senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Wah, ada warga kota Pekanbaru nih yang komentar dan membenarkan bahwa jalanan di sana ini kondisinya memang rusak parah. Nah, kita coba lihat yuk, ada lagi nggak ya warga kota Pekanbaru yang ikut komentar? Kita lanjut ke netizen yang ketiga, ada dari @yulita_erni. Kami tinggal dekat jalan parit indah tersebut. Sudah bertahun-tahun jalan tersebut rusak parah, tapi tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaikinya. Kami masyarakat yang tinggal di jalanan ini sangat berterima kasih kepada Mas Bambang yang sudah memperbaiki jalan ini. Wah, ternyata ada lagi nih warga Kota Pekanbaru yang ikut berkomentar. Nah, bahkan warga yang komentar ini nih tinggalnya di jalanan yang memang diperbaiki ya sama Mas Bambang. Kok aku jadi penasaran ya? Emang serusak apa sih jalannya? Kita beralih ke video favorit netizen yang kedua. Nah, lagi ramai juga nih yang jadi sorotan publik tentang pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Siapa yang nggak tahu Ida Dayak? Ayo. Nah, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara. Soalnya, pengobatan alternatif Ida Dayak ini sempat lakukan praktek di Markas Kostrad Depok. Ini dia videonya. Sejumlah anggota TNI mengawal dan mengamankan Ida Dayak karena antusiasme warga yang tinggi untuk mendapatkan pengobatan alternatif darinya. Panglima TNI membenarkan jika kedatangan Ida Dayak ke Makostrad Depok, Jawa Barat atas undangan Kostrad dalam kegiatan bakti sosial. Panglima TNI tidak mempermasalahkan hal itu selama masih digunakan untuk penyembuhan. Kita bacain komentar yang pertama dari Etoriana. Ikut bangga sama Ibu Ida Dayak ini yang diapresiasi langsung oleh Bapak Panglima TNI sebagai pengobatan alternatif atau kearifan lokal untuk bakti sosial. Love Nusantara, bravo TNI. Ya, meskipun banyak ya pro kontra tentang pengobatan alternatif Ida Dayak ini, ternyata di video ini nih sahabat Kompas TV banyak yang berkomentar positif dan mendukung adanya pengobatan Ida Dayak ini. Lanjut di komentar yang kedua dari @kuiklas.
Saya dukung TNI untuk pengobatan bagi masyarakat yang butuh bantuan dan kesembuhan. Bravo TNI. Nah, kalau menurut aku sih ya, pilihan pengobatannya entah dia secara medis ataupun alternatif, kalaupun bisa menyembuhkan sih aku ngedukung aja ya. Komentar terakhir datang dari Mas Faris nih. Saya suku Jawa, saya sangat menghargai sobat dulur suku Dayak. Terima kasih buat Ibu Ida dan Tentara Nasional Indonesia Bakti Sosial sangat membantu masyarakat. Wah Mas Faris, saya juga orang Jawa loh. Ternyata banyak juga ya yang mendukung Ibu Ida Dayak ini. Semangat terus Ibu. Kita lanjut ini ke video ketiga favorit netizen. Tapi ini berita duka sahabat Kompas TV, yakni salah satu prajurit Kopasgat gugur di tengah persiapan perayaan ulang tahun ke-77 TNI AU. Terjadi kecelakaan saat latihan terjun payung yang menyebabkan Sertu Agung gugur. Inilah detik-detik Sertu Agung gugur saat latihan terjun bugi dalam persiapan HUT TNI AU. Menanggapi peristiwa ini, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo menyampaikan duka mendalam. Dan saat ini, TNI AU tengah menginvestigasi penyebab kecelakaan saat latihan terjun yang menimpa Sertu Agung. Kemarin kami berduka karena salah satu prajurit terbaik kami gugur di dalam melaksanakan penerjunan dalam rangka HUT itu. Sekarang sedang dibentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kecelakaan tersebut. Kita langsung aja bacain komentar yang pertama dari Jakarta 2018. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya untuk Sertu Agung. Engkau gugur sebagai kusuma bangsa, namamu akan selalu harum. Amin ya robbal alamin. Kita doakan bersama-sama ya, sahabat Kompas TV. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut ke netizen yang kedua dari @fauzan kamaludin gaming 2. Semoga kedepannya lebih hati-hati dan lebih safety lagi supaya tidak ada lagi korban jiwa dalam melaksanakan latihan. Ya betul, aku juga setuju sama Mas Fauzan ini. Kayaknya keamanan itu penting ya di saat latihan pun gitu. Kita lanjut ke komentar dari @kangsulfarm. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun menjadi seorang prajurit TNI itu nyawa taruhannya. Dan maut itu sudah takdir yang kuasa, tapi ikhtiar kita sebagai manusia wajib berhati-hati. Sebelum latihan apa sudah dicek semua peralatannya secara detail sehingga dipastikan peralatan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sedih mendengarnya prajurit gugur saat latihan, semoga husnul khotimah. Amin. Oke, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita yang mendapat sorotan dari netizen. Kira-kira ada berita lain nggak ya yang disoroti oleh netizen? Jangan lupa untuk tonton terus Netizen on Netizen. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!